Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih disambut dengan pohon kopi saya yang bagus-bagus dan gini-gini ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, hari ini masih seputaran kopi ya. Saya ingin berbagi informasi cara memilih bakal buah untuk musim-musim atau bulan-bulan berikutnya sahabat ya. Jadi banyak yang tanya, Bang, gimana caranya memelihara tunas atau ranting atau bahan buah supaya bulan-bulan berikutnya bisa panen bagus. Kurang lebih begitu sahabat ya. Tapi sebelumnya saya ingin kasih tahu sama sahabat, saya bukan pakarnya kopi, bukan ahlinya kopi. Saya cuma anak transmigrasi yang kebetulan tanam kopi, saya ingin berbagi dengan sahabat. Oh iya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Oke sahabat, tetap ikuti aktivitas saya. Baik, sahabat desa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin berbagi informasi bagaimana caranya kita memilih tunas atau ranting yang produktif untuk kopi atau untuk bahan kopi bulan-bulan berikutnya atau musim-musim berikutnya sahabatnya. Tapi sebelumnya masih seperti biasa ya, tak kasih lihat dulu kopi saya yang bagus-bagus dan gino-gino ini sahabat ya. Jan, buahnya sahabat lihat tentu lebat sekali sahabat ya. Wih, Jan, ini lagi sahabat, mantep teran buahnya ya sahabat ya. Jan. Oke sahabat, jadi begini sahabat ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan, beda tempat itu beda perawatan sahabat. Sekali lagi saya bilang ya, saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi, tapi saya cuma ingin berbagi informasi cara menanam kopi. Dan ini kopi yang saya tanam di kebun saya sahabat ya. Jadi apa namanya, saya tidak bisa membedakan dengan tempat-tempat lain, tapi yang pasti saya memberi informasi ini yang terjadi di kebun saya. Jadi ya bisa dibilang apa namanya, sama-sama belajar sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau di tempat saya transmigrasi itu kopinya itu kopi robusta sahabat ya. Kopi robusta sistem punggem atau sistem yang dipotong atasnya sahabat ya. Kemudian yang dipelihara itu tunas-tunasnya atau ranting-rantingnya yang produktif ya sahabat ya. Karena kalau ranting yang tidak produktif itu tidak menghasilkan buah, malah banyak menghabiskan apa namanya, menghabiskan pupuk ya atau zat-zat atau vitamin-vitamin yang harusnya lari ke buah, itu malah tidak produktif jadinya sahabat ya kopinya. Jadi begini sahabat, kalau di tempat saya transmigrasi sahabat ya, yang kita pelihara itu ranting-ranting yang produktif atau tunas-tunas produktif seperti ini sahabat ya. Seperti ini namanya kurang lebih ya sahabat, kalau nggak salah ranting tunggalnya. Kemudian ada juga tunas rajanya yang kita pelihara. Jadi begini sahabat, jangan salah pilih ya, karena ini bagian yang sangat susah ya saya bilang ya, karena membedakan tunas ranting, kemudian raja, kemudian cacing, itu sangat susah sahabat, bener. Saya saja karena saya belum terlalu pintar, jadi ya minta maaf apabila yang saya sampaikan mungkin ada yang salah. Teman-teman bisa memperbaiki ya, bisa komen kalau seandainya saya salah penyebutannya. Tapi kan saya sudah sampaikan, saya bukan pakar kopi, bukan ahlinya kopi, saya cuma ingin berbagi informasi sesama anak transmigrasi ya sahabat ya, supaya kopinya kita sama-sama bagus, sama-sama gino, sama-sama gino-gino, montok-montok seperti ini sahabat ya. Oke sahabat, jadi kalau di tempat saya transmigrasi, cara apa namanya, cara pemilihan tunasnya itu eh, seperti tunas raja atau tunas ranting itu yang produktif itu biasanya, sebentar ya sahabat, tak carikan yang pendek pohonnya, sebentar sahabat ya. Nah ini sahabat ya, mumpung lagi banyak tunasnya. Nah ini sahabat ya, tak kasih lihat. Jadi begini sahabat, nah panjang. Nah ini sahabat, jadi yang besar itu sahabat, itu yang besar itu bisa dibilang tunas utama ya.
tunas utama atau ranting utama. Kemudian cabang-cabang yang di samping-sampingnya ini, cabang-cabang ini yang di samping-sampingnya ini itu bisa dibilang tunas raja. Jadi kalau seandainya saya salah, saya minta maaf sahabat ya. Tapi kurang lebih seperti itulah sahabat ya. Jadi yang kita pelihara seperti ini, tunas utama yang besar-besar ini. Nah, ini namanya tunas utama sahabat. Karena dia cuma sendiri ya. Jadi dia ranting yang produktif sahabat. Kemudian seperti ini ranting utamanya, kemudian di samping-sampingnya ini namanya tunas raja sahabat ya. Nah, ini ranting raja atau tunas raja yang kita pelihara supaya menghasilkan buah yang bagus. Nah, kemudian sahabat, yang perlu saya sampaikan ya, ada juga yang namanya tunas cacing. Tunas cacing itu tidak produktif untuk kopi sahabat. Tunas cacing itu tidak produktif untuk kopi karena apa? Karena dia hanya memakan memakan nutrisinya ya, untuk bakal-bakal buah ini itu dimakan sahabat. Jadi tidak bisa tidak bisa bagus nanti bakal buahnya. Jadi kalau tunas cacing itu sahabat, dia biasanya yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil yang tidak produktif sahabat ya. Tak kasih contoh sahabat ya, mana ya? Tunas cacing. Nah ini sahabat, nah ini. Kalau sahabat bisa lihat, nah ini. Nah ini. Nah ini. Nah, ini namanya tunas cacing sahabat ya. Walaupun dia tumbuh di dahan di dahan utama ibaratnya, tapi dia tidak akan produktif sahabat. Karena apa? Karena di sini sudah ada ranting yang bakalan produktif, kemudian di sini dia tumbuh. Nah, ini harus dihilangkan sahabat. Karena kalau dia terlalu lebat juga tidak bagus sahabat ya, tidak bagus. Sekali lagi sampaikan tidak bagus. Jadi ini dikasih hilang, dua begini dikasih hilang ini. Karena kita kasih hilang, itu yakin saya sahabat tidak akan produktif. Jadi kita pelihara ini. Nah, tunas utamanya ini dengan ini. Nah ini, wah nanti buahnya itu gini sahabat, bagus tenan, percaya saja sahabat. Nah seperti ini sahabat. Nah seperti ini kan tunas utama, ini kan tunas utama sahabat. Kemudian di atasnya ini, nah ini di atasnya ini sahabat, ini juga sebenarnya tunas yang produktif, seperti ini juga. Ini sebenarnya tunas-tunas yang produktif sahabat ya. Bisa dibilang ini tunas raja ini. Kanan kiri ini ya sahabat ya, kanan kiri ini bisa dibilang tunas raja. Ini tunas yang sangat produktif sahabat, sangat produktif. Ini ada berapa ya? 1 2 3 4 5, ada 5 tunas rajanya sahabat yang produktif ya. Ini belum berbunga, ini bagus sahabat. Ini dan bakal berkembang nanti sahabat ya. Tapi ini sahabat, nah ini sahabat bisa lihat ini harus dikasih hilang ini sahabat. Karena apa? Ini produktif, ini bagus. Tapi kenapa harus dikasih hilang? Karena ini sebenarnya bakal buah untuk musim-musim depan sahabat. Bener, ini bakal buah untuk musim-musim depan. Tapi harus kita kasih hilang ya, kita kasih hilang. Karena ini menyerap bakal buah sahabat. Ini menyerap bakal buah, jadi harus dikasih hilang. Ini bisa dibilang juga tunas cacing, tapi ini sebenarnya ini bukan tunas cacing sahabat ya, bukan tunas cacing karena dia tumbuh di dahan utama ya, atau tunas utama, kemudian sudah ada terbentuk ini tunas-tunas raja. Sebenarnya kalau kita pelihara bagus, ini bisa pelihara, bisa juga tidak sahabat ya. Tapi yang ini jelas ini harus dikasih buang. Nah ini. Nah ini tunas cacing sahabat ya namanya, karena kecil sekali sahabat. Ini harus dikasih hilang. Ini udah nggak produktif sahabat. Jadi buahnya nanti tidak bagus-bagus sahabat ya. Kemudian kalau buat sahabat-sahabat di sana ya yang mau pelihara ini bisa juga. Yang mau pelihara bisa, yang tidak juga tidak apa-apa. Tapi ini tak biarin dulu sahabat ya, tak tunggu sampai besar kira-kira untuk bakal buahnya bagus atau tidak. Jadi gini sahabat, kalau untuk bakal buah yang bagus itu biasanya batang itu besar-besar. Nah seperti ini. Ini tunas raja ini. Ini batangnya besar-besar. Ini juga besar-besar batangnya sahabat. Bagus-bagus tenang. Ini sahabat bisa lihat sendiri. Ini tunas raja ya yang tumbuh di di ranting utama atau tunas utamanya ini ya sahabat ya. Sahabat bisa lihat besar-besar sendiri sahabat ya. Dan ini tak kasih lihat buahnya sahabat. Lihat buahnya sahabat. Wah, bagus sahabat ya buahnya. Wah, sahabat. Lebat sekali ini sahabat, beneran. Saya nggak bohong. Buahnya lebat sekali sahabat ya. Jadi sahabat, kalau kopi robusta sistem punggem itu yang kita pelihara memang tunas-tunasnya seperti ini.
seperti ini, kemudian seperti ini, itu kita harus pelihara sahabat. Karena apa? Karena itu bakal buah yang apa namanya, yang kita pelihara, kemudian kita rawat untuk bulan-bulan berikutnya atau musim-musim berikutnya sahabat. Nah ini seperti ini sahabat, ini kan tunas utama. Nah ini ini tunas utama, sahabat bisa lihat sendiri. Dan ini sementara berbuah, belum selesai, ini belum berbunga ini. Nah ini bakal bunga semua nanti nih sahabat ya. Ini juga tak kasih lihat buahnya sahabat, lihat. Wah, Jan, bagus sekali sahabat ya. Panjang-panjang, lebat-lebat sahabat. Jadi begitu sahabat ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya bilang beda tempat beda perawatan. Jadi kalau seandainya penjelasan saya ini kurang apa namanya, kurang tepat ya sahabat, bisa komen ya, bisa komen, bisa kasih saran saya bahwa yang saya sampaikan itu salah sahabat ya. Baik sahabat desa, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan kurang bermanfaat atau tidak membantu, tapi percaya sahabat, saya cuma ingin berbagi informasi sesama anak transmigrasi, sesama petani kopi. Mungkin teman-teman di sana, sahabat-sahabat saya sama-sama menanam kopi, mari sama-sama kita berbagi informasi. Terima kasih buat sahabat yang sudah mengikuti video ini. Saya tetap mohon bantuan like, subscribe, serta komen video ini sahabat ya. Baik sahabat, mungkin seperti itu saja. Salam anak transmigrasi.